Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas lagi tentang perkembangan kripto ya. Nah, di sini kita lihat harga kripto tampak hijau ya, tampak suatu hal yang positif. Dan memang kita lihat juga Bitcoin juga terjadi kenaikan yang lumayan ya. Namun tidak mampu menembus 17.500. Bahkan dia ketahan di 17.400-an begitu. Jadi terbukti ya bahwa resisten yang ada di 17.500 merupakan resisten yang cukup kuat dan tidak mampu ditembus oleh Bitcoin, dan tepat di harga itu dia terjadi pantulan. Dan sekarang time frame 4 jam dia sudah menunjukkan tanda-tanda penurunan. Memang kalau kita lihat dari dominasi Bitcoin baru-baru saja sudah turun ya menjadi 40,36. Sempat terjadi kenaikan pada saat harganya 17.400 berada di 40,55%. Namun tetap saja ya tidak mampu menembus resisten untuk harga Bitcoin di 17.500. Nah, sementara untuk Fear and Greed Index-nya dia 26 nih. Kemarin-kemarin sempat 27, 28 ya. Selama seminggu ini 28 poinnya. Namun sekarang 26, jadi ada ketakutan agak bertambah nih. Jadi ini juga harus kita pikirkan ya, kenapa bisa bertambah. Nah, sementara kalau kita lihat dari altcoin, ya memang seperti biasa ya. Kalau Bitcoin naik ya semua hijau begitu. Kita lihat juga beberapa koin juga sangat fantastis ya. Shiba Inu naik sampai 5%, Litecoin juga 9% ya. Namun yang paling menarik adalah Dogecoin. Dia terjadi kenaikan yang sangat lumayan, baru-baru saja begitu. Dan kita lihat harganya sempat pump, dan ini adalah time frame 4 jam. Dia terjadi pump ya. Jadi ada rumor juga dari berita-berita. Nah, sebelum kita melanjut ke Dogecoin, kita lihat juga untuk XRP. XRP yang kemarin saya bilang sangat kuat untuk bertahan 3 kali di support trendline-nya ya. Namun sekarang terjadi tembus ya, atau breakdown. Nah, ini sebenarnya agak mencurigakan nih. Jadi ketika ini breakdown, biasanya ya, dia tidak mampu menembus lagi untuk support trendline ini karena dia sudah menjadi resisten trendline. Nah, itu yang bahaya. Tapi walaupun nanti XRP terjadi penurunan, kemungkinan yang terburuk berada di 0,37 dolar. Dan itu juga tergantung Bitcoin ya. Kalau Bitcoin tiba-tiba menembus ke 15.800 ya, mungkin XRP juga akan jatuh lagi lebih dalam, mungkin di bawah 0,37 dolar. Nah, kalau saya lihat untuk Bitcoin ini tampaknya agak bagus sebenarnya ya. Walaupun dia terjadi pantulan, memang dia menuju penurunannya. Namun ini sudah jauh dari supportnya di 15.800. Dan kita tahu FOMC juga antar lagi ya, sekitar seminggu lagi. Nah, itu akan digoreng terus ya, dalam bentuk sideways tampaknya. Dan akan terjadi volatile pada saat FOMC berlangsung. Nah, kita lihat untuk XRP kembali ya. Kenapa XRP bisa breakdown? Apa penyebabnya? Padahal dia punya berita yang lumayan baik begitu ya, tidak ada masalah begitu. Ada berita ya dari Ripple. Ripple files final submission against SEC as landmark case nears end. Jadi ini udah kasus terakhir lah untuk Ripple begitu ya. Ini udah pertarungan yang bisa selama 2 tahun ini, dan ini bisa dibilang tanda-tanda akhir ya untuk pertarungan antara SEC dan Ripple. Nah, jadi di sini ada yang menarik ya, bahwa tadi ada saya baca pengacara Ripple Labs mengatakan ya, kalau SEC itu tidak mampu membuktikan XRP itu adalah kontrak investasi ataupun sekuritas begitu. Jadi dia tidak bisa membuktikan sampai detik ini juga, yang selama 2 tahun pertarungan ini. Dan sebenarnya itu adalah tanda-tanda yang baik sebenarnya untuk Ripple ya. Namun kita lihat secara langsung XRP tidak ada pengaruh apa-apa, malah dia terjadi breakdown begitu. Nah, inilah market ya, jadi sulit sekali untuk diprediksi antara rumor dan teknikal yang selalu bertentangan dan selalu juga saling bersinggungan dan selalu juga saling berkombinasi untuk menggerakkan harga. Tapi saat ini saya lihat XRP tidak menunjukkan tanda-tanda kenaikan ya dari segi teknikal ya. Namun kalau kita lihat dari segi berita ya, memang sebenarnya XRP ini bakal terjadi kenaikan begitu. Jadi yang mana yang harus kita pegang menjadi acuan kita, ya menurut saya dari teknikal ya berada di support 0,37 US dollar. Jadi kalau ketika nanti XRP terjadi penurunan sampai ke garis kuning ini, mungkin itu waktu yang tepat untuk serok untuk XRP begitu. Ini untuk trading jangka pendek ya.
Namun kalau bagi Anda yang investasi, ya itu bebas saja sebenarnya. Intinya kalau investasi ketika turun serok begitu. Tapi kalau kita berbicara trading, ya tunggu dia koreksi ke 0,37 dolar. Memang itu terlihat agak jauh ya. Namun kalau kita lihat dari Fibonacci ya, dari Fibonacci memang terlihat ya kalau kita disarankan untuk mengambil di harga 0,38 dolar. Nah, karena kemungkinan harga akan terpantul di situ sebelum dia jatuh ke 0,37, mungkin dia akan terpantul dulu ke 0,38 ya, kemudian terjadi kenaikan dan kemudian akan turun. Dan itu belum tergantung dengan berita ya ataupun rumor. Kalau nanti rumornya lebih bagus lagi ataupun ada berita yang menarik tentang XRP, ya bisa saja dari harga ini juga dia akan menembus langsung begitu. Tapi mungkin ketahan lagi di 0,4 US dollar. Jadi banyak hal yang perlu diperhatikan di sini ya, antara support dan resisten dan Fibonacci begitu. Dan kita lihat juga dari segi support trend lainnya, dan kemudian kita lihat juga dari support horizontalnya begitu. Jadi banyak hal yang kita harus perhatikan dalam mengambil sebuah keputusan untuk entry begitu ya. Nah, untuk berita kita harus tunggu lagi lanjutannya karena ini juga masih gantung ya. Intinya si pihak Ripple dari pengacara mengatakan ya, si SEC itu tidak mampu membuktikannya begitu bahwa XRP ini adalah kontrak investasi ataupun sekuritas begitu ya. Jadi kalau untuk harga XRP ini untuk trading sih sebenarnya masih bisa diambil kesempatan seperti yang saya bilang tadi. Mungkin ketika dia jatuh ke 0,38 ataupun ke 0,37 Anda boleh serok begitu dan kemudian ambil take profit yang sesuai dengan target-target Anda begitu ya. Nah, kita lanjut untuk Dogecoin ya. Dogecoin terjadi pump baru-baru saja. Ini adalah time frame 4 jam. Kalau kita lihat yang 1 jam, dia agak lumayan nih terjadi kenaikannya. Ada sebesar 7% kenaikannya untuk Dogecoin. Namun dari teknikal di sini kita lihat ya ada memang sebuah resisten di sini kalau untuk Dogecoin walaupun agak sulit melihat teknikalnya. Kita coba ke time frame 4 jam ya. Dia tidak mampu menembus itu begitu, tidak mampu menembus resistennya yang berada di 0,1 US dollar. Nah, ini juga menarik nih, udah mulai ada kelihatan tanda-tanda teknikal untuk Dogecoin ya di samping dengan rumornya. Tapi kita fokus ke rumornya saja ya. Nah, kita lihat di sini Dogecoin ini agak ada berita-berita yang agak ditekankan begitu. Nah, seperti ini. ChatGPT says Dogecoin is valuable and legitimate asset. Jadi ini aset Dogecoin ini keren lah pokoknya, intinya begitu. Dan kemudian juga diulang-ulang begitu, saya lihat tadi ya, dan sudah saya close kebetulan beritanya. Jadi ada 3 kali diulang tentang ChatGPT says Dogecoin is valuable katanya. Nah, kemudian ada berita lain tentang Twitter Elon Musk mencabut larangan dari lebih dari selusin akun tweeting Dogecoin. Ya, salah satu Donald Trump ya, itu salah satu dari 12 itu, selusin itu begitu. Dan ada juga beberapa tentang postingan meme tentang Dogecoin juga yang diblok oleh Twitter yang lama nih, pimpinan yang lama. Yang mungkin itu adalah tujuannya untuk menggoreng Dogecoin, tapi diblok sama pihak Twitter yang lama begitu. Ya kita tidak tahu apa tujuannya, mungkin ya kita nggak tahu lah, saya nggak ngerti ya, saya nggak bisa katakan gitu. Dan ini sebenarnya berawal dari tweetan oleh Billy Markus, yaitu pendiri Bitcoin. Dia bilang banyak akun orang yang sejauh yang saya tahu umumnya tidak melakukan apa-apa selain meme, tweet, dan kepositifan sedang ditangguhkan. Pria yang cukup aneh. Jadi ini maksud dia adalah mungkin tentang postingan Dogecoin ya, karena dia sebagai pendiri Dogecoin, dan kemudian Elon Musk menanggapi itu begitu. Dan coba menyelidikinya apakah benar atau tidak begitu ya. Kemudian juga ada pengaruh dari pembayaran Dogecoin di Twitter. Ini sebelumnya sudah saya bahas ya. Kalau dikosongkan di situ payment Twitternya apa begitu, dikosongkan begitu. Jadi di otak orang itu ya otaknya di Dogecoin begitu ya. Nah, namun ada lagi berita tentang Elon Musk dilaporkan akan meluncurkan Twitter Coin. Ini masih rumor ya, tidak pasti. Karena tadi saya baca di sini si Elon Musk belum klarifikasi nih tentang Twitter Coin. Sementara Twitter Coin ini tidak ada hubungannya dengan Dogecoin sebenarnya ya. Kalau ini memang ada Twitter Coin, ya kemungkinan payment untuk Twitter adalah Twitter Coin, bukan Dogecoin. Otomatis Dogecoin jadi tidak terbang doang harusnya. Tapi di sini kita lihat sih ya sudah terjadi penurunan ya. Namun ini tinggal kita tunggu saja klarifikasi dari pihak Elon Musk ya. Apakah
benar Twitter Coin itu akan diluncurkan oleh Elon Musk, ya kita tidak tahu ya, karena hanya dia yang tahu keputusannya, karena dia adalah pimpinan tertinggi saat ini untuk di Twitter. Itulah berita-berita yang bisa saya sampaikan ya tentang Dogecoin, XRP, dan Bitcoin juga tentunya harus kita pantau terus ini. Ini sebagai penentu sekali sebenarnya untuk semua kripto ya. Memang ada pengaruh juga dari Elon Musk dan tokoh-tokoh kripto ya, yang perlu kita ikuti selalu. Nah, kemudian ada surat cinta juga ya. Ini sebenarnya surat cinta tentang kehebatan Dogecoin itu yang tadi terkait dengan berita ChatGPT ini. Nah, ini juga menjadi hal yang menarik sebenarnya. Nah, itulah yang membuat pengaruh dari pergerakan Dogecoin ini ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan ya. Semoga video ini dapat menjadi masukan untuk Anda, dapat menjadi sebuah pertimbangan dan referensi dalam mengambil keputusan untuk mengambil sebuah kesempatan. Oke ya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mengundang Anda untuk mendaftar di akun Binance, yang merupakan exchanger atau bursa kripto terbesar di dunia dari segi kapitalisasi dan keuangan reserve-nya yang transparan, dengan total asetnya sebesar 69 miliar US dollar, atau dalam rupiah 1080 triliun rupiah. Untuk mendaftar, ada link pendaftaran di deskripsi video. Dengan mendaftar melalui link pendaftaran di bawah, Anda mendapatkan diskon fee 20% setiap transaksi seumur hidup. Dan mendapatkan juga dana Rp100.000 ketika pertama kali mendaftarkan akun Binance. Anda juga bisa mendownload Binance di Play Store dengan memasukkan kode diskon FUBG7SNU. Dan tetap mendapatkan diskon 20% setiap trading seumur hidup dan dana Rp100.000. Banyak sekali kelebihan Binance, baik dari segi kecepatan dalam trading dan paling stabil, hampir tidak pernah error ketika market lagi meroket. Selain itu juga memiliki banyak fitur seperti staking, tabungan fleksibel, auto investasi yang cocok untuk Anda yang sedang DCA atau dollar cost averaging. Dan ada juga fitur Launchpad dan Launchpool yang pada dasarnya ketika kripto baru launch di Binance akan mendapatkan keuntungan hingga 20.000% yang tertinggi. Tentunya dengan kecepatan tangan Anda untuk take profit. Silakan daftar segera, kesempatan terbatas. Dan Anda bisa tanyakan hal-hal yang perlu Anda ketahui di DM Instagram saya. Dan di akhir video saya ucapkan salam profit.